kalau berbicara usaha itu memang udah passion dari diri gue sendiri mas ya. Emang passion gue emang usaha karena memang terdidik dari keluarga yang basicnya orang usaha. Saat itu pertama kali gue punya pemikiran buka rental mobil itu karena gue punya satu project kontrak sama PT itu nilainya cukup lumayan besar. Itu awal mulanya. Dan yang gue tahu juga semua usaha itu ada high risk-nya. Sempat ngalamin mobil yang namanya digade orang. Itu sempat. Akan ada kemudahan setelah kesulitan gitu. Jadi gue percaya banget arti dari sebuah ayat itu bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selagi kita pengen berusaha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nasruddin. Saya pemilik dari usaha rental mobil Sarnas Rencar. Usia saya 28 tahun. Berdirinya Sarnas ini itu di 2019 bulan September. Nah, kepikirannya itu saat itu lebih ke waktu itu kan jalanin punya temen nih, unit temen dulu. Terus ada ketidak samaan untuk berbisnis, akhirnya saya buka sendiri rental mobil ini, dan alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan kurang lebih 3 tahun. Jadi sebenarnya kalau berbicara usaha itu memang udah passion dari diri gue sendiri mas ya. Emang passion gue emang usaha karena memang terdidik dari keluarga yang basicnya orang usaha. Nah kalau di rental mobil ini yang tadi gue bilang, awalnya tuh gue nggak kepikiran buat punya rental mobil. Tapi setelah gue ngeliat peluangnya dan perputaran omsetnya itu lumayan banyak, akhirnya gue buka sendiri gitu. Saat itu pertama kali gue punya pemikiran buka rental mobil itu karena gue punya satu project kontrak sama PT itu nilainya cukup lumayan besar. Itu awal mulanya. Awal mulanya tuh gue ke PT dulu, terus di tengah jalan setelah gue jalanin sama PT, gue punya pikiran kayaknya gue enak deh kalau main harian juga gitu, main lepas kunci harian gitu. Tapi sebelum ke situ gue pelajarin dulu kayak gimana nih trial dan errornya, terus high risknya kayak gimana waktu main rental harian. Kalau misalkan mobil dibawa kabur orang gimana, gue atur dulu semuanya itu skemanya, dan semuanya itu udah gue pelajarin, gue punya ilmunya. Akhirnya terbentuklah nih rental sampai saat ini bisa berjalan dengan lancar alhamdulillah gitu. Kalau berbicara resiko terbesarnya itu pastinya mobil hilang mas. Hilang dalam artian dibawa sama para oknum-oknum penggadai unit-unit rental. Jadi mafianya itu banyak. Kalau main di rental mobil itu mafianya banyak. Apalagi khususnya yang bermain lepas kunci harian ya. Itu yang benar-benar harus diwaspadain gitu. Tapi dengan adanya seperti itu nggak bikin gue juga patah semangat atau gue takut gitu, nggak. Karena memang gue percaya dan yang gue tahu juga semua usaha itu ada high risk-nya. Semua itu ada resikonya. Jadi harus gue jalanin kayak gimana resikonya. Sempat ngalamin mobil yang namanya digade orang. Itu sempat maaf sebelumnya pengalaman gue ini ya. Gue pertama kali punya rental itu digade sama oknum TNI. Itu 2 unit langsung. Nah dari situlah mental gue makin naik mas. Itu tuh resiko yang paling terbesarnya sih dalam dunia usaha di rental mobil ini, jasa rental mobil. Kalau solusinya gini mas, mungkin ini kalau orang itu kan usaha mindsetnya beda-beda mas ya. Tapi kalau gue lebih solusinya itu yang gue tanemin karena memang diajarin sama orang tua gue tuh kalau apa-apa usaha itu pasti ada resikonya. Gimana meminimalisirnya? Itu caranya dengan sedekah mas. Gue meminimalisir itu karena lu di dunia rental itu nggak bisa mau minimalisir kayak gimana pun. Lu udah standar SOP nih, jaminannya itu sertifikat rumah lah, nggak BPKB motor, mobil, itu nggak ngejamin mas kalau udah ketemunya sama oknum. Karena memang sering terjadi itu di dunia rental mobil itu seperti itu. Nah terus
gue dapat masukan dari orang tua gue, dari ya sesepuh-sesepuh keluarga gue itu, kalau hidup itu kita usaha harus banyak sedekahnya. Jadi insya Allah tuh usaha kita banyak yang doain juga, terus dijaga juga sama Allah Subhanahu Wa Taala, Mas. Itu sih kuncinya gue untuk uh, mensukseskan usaha-usaha gue itu, yaitu salah satunya ya. Karena gue percaya banget ketika kita berbagi itu bukan cuma rezeki aja yang diganti sama Allah, tapi juga dilindungi juga segala sesuatu usaha-usaha kita. Kalau syarat nyewa di sini gini, Mas. Nah, ini yang mungkin bisa dikatakan kompetitor gue tuh unggulnya Sarnas Rental tuh ini, Mas. Gue itu memang kebanyakan segmentasi pasar gue itu kalangan anak-anak muda maupun pasutri-pasutri yang baru menikah, Mas. Karena memang pertama kali gue pelajarin bisnis rental itu gue pengen beda dari yang lain gitu. Dari rental-rental lain, segmentasi gue tuh maunya anak-anak yang ABG, makanya mobil gue tuh kebanyakan mobil-mobil buat khususnya buat anak-anak muda gitu. Meminimalisir juga soalnya kalau anak-anak muda itu tingkat persentase untuk dia itu apa pemain, katakan pemain tuh kayak mafia gade rental mobil itu kecil gitu. Makanya uh, pasar gue tuh gue utamain anak-anak ABG lah gitu. Banyak, Mas, di sini rental gue tuh dikatakan syaratnya nggak terlalu ribet, cukup fotokopi KTP, KK, sama titip motor beserta SNK-nya. Kalau misalkan dia nggak punya kendaraan, kan kadang-kadang ada nih dari luar daerah Jakarta, katakanlah dari Sumatera, Bali, Jawa, Tengah Timur, itu dia ke sini untuk pekerjaannya dia nyewa di saya, itu cukup deposit aja sama identitasnya dia gitu. Deposit sebesar 3 juta. Kalau untuk tipe LCGC kayak Brio, Brio itu kan ada dua varian, itu E dan RS. Kalau yang E itu 3,5, kalau yang RS itu 400. Nah, kalau yang sekelas MPV kayak Avanza R3 itu di angka 3,5. Terus kayak premium car seperti HRV, Outlander, Innova itu di angka 600. Kalau kayak Pajero Fortuner itu 1 juta. Kalau gua sistemnya gini, Mas. Misalkan ada insiden, katakanlah insiden uh, yang sering terjadi ya, yang kecil-kecil aja seperti dia nyerempet atau ditabrak, yang kecil-kecil crash kecil itu gua selalu kasih pilihan buat customer gua, dan gua itu nggak mau ngebebanin dia gitu. Karena gua nggak mau dia kena musibah, gue berdiri di atas kesedihannya dia gitu. Nah, gue kasih pilihan dia, kalau misalkan dia mau benerin sendiri, dia cukup bayar uang sewanya aja, uang sewa selama dia ada di bengkel gitu. Misalkan 1 hari, ya udah mobil itu jenisnya apa, bayar 1 hari gitu. Nggak gua ketok harga yang yang mahal gitu. Terus kalau misalkan dia pengen nyerahin ke gua, misalkan udah, Mas, gue ikut lu aja nih, dibenernya di lu, itu gua kasih pilihan per panelnya itu 400.000 gitu, karena gue udah kerja sama juga sama body repair di Jakarta ini. Gue berani 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 presentasiin lah, berani jamin yang ada rental di Indonesia, mau itu rental besar ataupun kecil, gue jamin mobil dia itu pada masih kredit, Mas. Jadi lu cukup modal, kalau memang lu udah punya pasar, lu tahu perputarannya uang lu buat DP aja. Lu DP-in mobil, tenornya berapa? Kalau rata-rata sih rental itu pasti ngambil tenornya yang lama-lama, 4 tahun, 5 tahun, karena duitnya dia muter. Pasti itu, gue berani jamin, karena gue udah banyak diskusi sama pemilik rental cukup banyak, mereka tuh skemanya sama. Jadi kalau katakan modal, ibarat kata lu nggak punya modal aja, kalau buka rental lu punya pasar bisa jalan. Ya kan, lu bisa cari investor aja, buat cari investor buat ngejalanin bisnis lu itu. Jadi nggak perlu modal banyak lah kalau rental. Mungkin kalau misalkan ada juga skema yang mobil kredit, lu punya lu tabungin itu uang, yang dari hasil tuh mobil dilunasin lebih cepat juga banyak, yang kayak gitu skemanya. Tapi sekali lagi gua berani tegaskan bahwa modal rental itu nggak gede. Seiring waktu berjalan, kalau lu punya modal, paling yang modal paling gedenya itu sebenarnya biaya operasional, Mas. Operasional tuh kayak misalkan unit lu makin banyak kan, lu otomatis harus punya lahan parkir yang cukup banyak.
Nah itu dia, lu mau sewa atau lu mau beli. Kalau mau beli kan mahal, mau nggak mau lu harus sewa, berarti kan? Ya itu yang lebih mahalnya itu sebenarnya di situ. Kalau gue simple mas, kalau soal itu, gue pakai strateginya itu yang gue bilang tadi, sedekah. Gue nggak pernah takut sama kompetitor gue, dia mau main harga di bawah gue, mau dia punya persyaratan yang lebih simple sehingga orang-orang itu berpindah ke sana, itu gue nggak pernah takut. Tapi gue percaya kalau kita itu lillahi ta'ala, soal soal kehidupan, mau itu lu pembisnis kayak lu pekerja kayak, itu pasti rezeki ada aja. Kalau gue sih lebih ke situ ya. Gue nggak pernah pikirin, waduh mobil ini hari ini keluar cuma segini, mobil ini gimana ya, cicilannya belum ketutup. Gue nggak pernah mikirin itu, karena gue percaya rezeki itu udah ada ngatur. Gue lebih ke situ sih kalau gue pribadi ya. Nggak tahu orang-orang di luar sana gimana. Jadi gue mempertahankan itu dengan cara gue berbagi kepada orang yang nggak mampu. Simple itu, kalau mindset bisnis gue tuh cuman itu doang. Ketika kita berbagi, yang gue bilang tadi, kita nggak akan pernah kurang. Yang ada kita dikasih lebih. Gue itu bisa dikatakan anak yang uh, beban keluarga lah gitu. Beban keluarga, nyusahin orang tua, itu masa lalu gue seperti itu gitu. Jadi buat yang di luar sana yang buat untuk baru memulai usaha, itu jangan pernah berkecil hati. Karena percaya deh, kalau lu niat sesuatu itu dengan baik. Kalau gue pribadi saat itu gue mau ibadah ya, gue mau nikah, gue cuman berdoa sama Allah, ya Allah kasih gue jalan, apapun itu caranya gue jalanin, tapi tolong kasih gue jalan. Karena gue percaya saat itu mas, saat gue pengen dirin ini usaha, gue itu kan ada titik terendah saat itu. Gue mau mulai itu gue ada titik terendah soal ekonomi pastinya ya. Gue mau mulai dari nol banget, dan gue saat itu bisa dikatakan dalam dalam ibadah gue itu gue lagi lurus-lurusnya lah. Nah gue punya punya satu satu keyakinan saat itu. Gue lagi iseng nih lihat-lihat di TikTok. Kebetulan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat tuh ngasih tahu kayak gini. Surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6, yang artinya akan ada kemudahan setelah kesulitan. Gitu. Jadi gue percaya banget arti dari sebuah ayat itu, bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Oke, kalau mau ngerental di Sarnas Rentcar cukup mudah. Gue ada di marketplace, main di Instagram, karena gue dulu bener-bener naiknya itu karena di Instagram mas. Di Instagram ada @sarnasrentcar_, terus bisa juga di Google Maps. Gue main di Google Maps. Di Google Maps ada Sarnas Rentcar, dan gue nggak mau main selain di marketplace itu, karena kebanyakan teman-teman gue ini pengalaman ya, main di OLX sama Facebook, itu kebanyakan mafianya banyak mas. Ketemu mafianya banyak. Ya gue ngasih masukan juga nih bagi yang mau mulai, yang mau bisnis rental juga mungkin, siapa tahu ada yang mau ngejalanin itu. Pokoknya hindarin sih OLX sama Facebook, karena itu udah banyak banget kejadian oknum-oknum itu nemunya dari dua aplikasi itu, media sosial itu. Gitu mas. Mungkin di dunia ini selagi kita pengen berusaha, itu sih itu benar-benar kunci banget buat hidup gue. Bisa dikatakan itu titik balik gue ya. Gue deketin sama yang kasih gue kehidupan, gue mendekatkan diri sama Allah. Ternyata apa yang gue doakan dulu, yang gue langitkan dulu tuh dijabah sama Allah gitu. Intinya kerja keras deh. Udah, gue percaya banget kerja keras tuh nggak akan ngianatin sebuah hasil. Jadi buat orang-orang yang di luar sana, tetap semangat. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Gue mulai itu benar-benar dari nol. Motivasi gue itu saat itu juga sebenarnya ya bukan dari luar ya, justru dari internal gue, dari keluarga gue. Karena gue anak kedua dari 3 bersaudara, kakak gue perempuan, adik gue waktu itu masih sekolah. Gue berpikir, nggak mungkin nih gue sebagai laki harus kayak gini terus. Siapa yang akan membantu keluarga gue? Gimana nanti gue ketika berumah tangga? Gue punya pemikiran kayak gitu. Makanya gue sebisa mungkin harus jadi orang sukses gitu. Bisa ngebantu keluarga, ya kan, bisa ngebantu adik-adik, bisa bantu saudara.
Nah dari situlah gue punya semangat yang lebih. Kalau misalkan kita hidup itu udah pasti ada lah omongan gak enak di luar, si Nas begini, si Nas tuh dulu masa lalunya begini, ya itu gue anggap itu motivasi buat gue. Karena kalau kita jadiin beban pikiran, yang ada menghambat menghambat tujuan kita gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, kita tetap fokus apa tujuan kita, biarin orang di luar ngomong apa di sana. Dan ketika lu udah ada di titik yang lu inginkan, katakanlah lu udah sukses, lu udah punya apa yang lu mau, jangan pernah sombong. Tetap lu jadi diri lu yang apa adanya. Ingat, selalu ingat lu mulai dari mana gitu. Lu ingat dari mana, terus jangan pernah sombong sama apa yang lu punya, karena semua ini sifatnya titipan. Titipan aja, kita cuman buat nikmatin sementara lah. Ya kan, setelah kita mati nggak kita bawa. Makanya selagi kita dikasih nikmat ini semua, sebisa mungkin gunakan yang lebih, yang untuk yang baik gitu. Itu sih Mas dari saya, motivasi buat buat orang-orang yang lagi terpuruk, ingin ingin menjadi orang sukses. Gue pernah ada di posisi itu loh. Pernah ada di posisi itu, dan sekarang gue ada di titik yang gue inginin sekarang. Perjuangannya itu luar biasa. Jadi jangan pernah berkecil hati. Itu sih Mas dari saya.